Jadi sejelek-jeleknya orang selalu ada kebaikannya. Sebaik-baik orang selalu ada kejelekannya. Nah, prinsip ini yang perlu sangat kita ingat ketika kita bermedsos yang tidak untuk kepentingan produktif. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan dan saya Zaim Ukhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial dan kolonial. Kalau saya punya pengalaman yang cukup banyak sih Pak, kalau tema yang ini. Kalau Pak Zaim kan nggak ada pengalaman kan. Saya bikinin Instagram. Ini loh Pak, caranya ngangkat Instagram gini, algoritmanya gini, harusnya begini, strateginya begini aja. Nggak ada yang mau Pak Zaim. Pak, kita bikin live Instagram dengan akun-akun besar. Gampang lah Pak Zaim untuk bikin jadwal gitu, tapi ya ntar dulu ya. Udahlah gitu. Jadi kalau yang mau dibahas ini tentang sosial media gitu dalam konteks rumah tangga. Ya kalau begitu saya dengerin aja Pak. Jadi sekarang giliran Kak Ojan yang ngomong nih. Tapi gimana Kak Ojan? Ceritanya gimana? Oke, jadi kita kan mau ngobrol tentang harap bersabar medsos ujian kan Pak ya. Ya memang kenyataannya banyak sekali sosial media keluarga yang bukannya makin produktif dengan sosial media malah bermasalah gitu. Dan itu fakta Pak. Terjadi. Bahkan sebenarnya sudah terjadi sejak pertama kali Facebook kayaknya ya, yang paling signifikan tuh Facebook. Karena sebelum zaman Facebook kan kita blogger ya. Gitu. Blogger itu ya kalau kita nggak blog walking gitu, kita nggak mengunjungi blog orang, kita nggak akan dapat kunjungan, nggak akan dapat komentar gitu. Sementara tiba-tiba ada Facebook yang kita terhubung. Kalau bikin Facebook tuh kan Pak Zaim nggak usah nyari temen, tiba-tiba temennya udah di-tag sama dia. Ini loh. Tiba-tiba temen SD, SMP, SMA gitu, TK, orang di kampung itu muncul di home kita, terus kita jadi add friend. Dan itulah awal mula bermunculan masalah-masalah rumah tangga. Karena kan ternyata suaminya pernah punya teman SD yang dia pernah punya cinta monyet gitu kan. Tiba-tiba dia kirim-kirim pesan dan seterusnya. Jadi yang mau dibahas kira-kira begitulah Pak. Terus berapa implikasinya ke dunia nyata keluarga? Ya sangat besar. Sangat besar. Makanya sebenarnya kalau saya sendiri Pak ya, saya memutuskan tidak bersosial media waktu itu 5 tahun saya nggak punya akun sosial media apapun. Sebelum saya menikah, dari 2014 sampai 2019 saya nggak punya Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Biar nggak punya jejak digital gitu ya. Sehingga ketika mempropos pada calon pasangan hidup, dicari bersih. Tapi itu ternyata ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya generasi seperti saya gitu kan. Jejak digitalnya nggak banyak kayak John. Jadi pas saya bilang Pak Zaim nggak pernah marah gitu ya, emang nggak ada jejak digital ya. Iya, jadi harus disyukuri itu. Ada positifnya walaupun tentu gitu. Nilai lemahnya adalah tidak bisa mengoptimalkan gitu, sebuah sarana yang tersedia yang sekarang ini yang sebenarnya powerful sekali kalau kita gunakan untuk kepentingan yang sehat yang kurang seperti itu. Sangat powerful. Jadi memang salah satunya itu Pak. Saya tidak punya sosial media dan saya putuskan itu 5 tahun nggak punya itu karena memang satu untuk kepentingan rumah tangga. Okay. Salah satunya itu karena menurut saya dengan tidak punya sosial media gitu, orang seperti saya yang sebenarnya punya potensi lebih besar mungkin dibandingkan jenis orang lain gitu untuk punya hubungan lain gitu kan, tertarik untuk melihat profil orang atau lihat video foto tertentu. Buat saya itu kalau pengelolaan saya gitu. Ketika saya nganggap saya cenderung gampang nih terpikat hal-hal tertentu, ya saya tutup. Memang salah satunya itu sih. Oke. Itu saya akuin salah satunya itu. Gitu. Selain saya merasa kurang produktif waktu itu. Ketika punya sosial media itu Pak, tiap hari harus lihat Facebook.
tiap hari harus lihat gitu. Sehingga tiba-tiba udah 2 jam saya nggak ngapa-ngapain. Dan waktu itu memang 2014 kalau nggak salah, menjelang itu ya 2013-2014 tuh Pilpres ya? Pilpres. Oke, 2015 itu. Tiba-tiba semua pembicaraan di sosial media hanya tentang politik. Dan mulai berkelahi berantem antar teman. Nah itu salah satu, saya putuskan nggak ikut-ikutan yang begini. Iya. Dan ternyata keterusan sampai 5 tahun. Gitu. Oke, tadi ada yang menarik Kak Ojan. Nah, ini hubungannya kembali dengan keluarga ya. Ya. Kak Ojan sampaikan bahwa dimulai dari Facebook terutama, ini yang membuat demokratisasi relasi kembali gitu kan. Ya. Tiba-tiba menggait teman itu mudah, menjalin hubungan kembali dengan teman itu mudah, maka itu mulai timbul masalah. Mulai timbul masalah. Ada dalam keluarga. Saya kira salah satunya kan tadi sudah disebutkan tiba-tiba ada hubungan lama gitu, dan ini tidak sempat dibicarakan terbuka di awal, akhirnya ini yang memicu. Nah kalau itu terjadi kan pertama-tama pasti relasinya sendiri sebenarnya belum cukup solid ya Jan. Iya betul. Jadi, komunikasinya, keterbukaan. Hubungan di dalam sendiri itu belum cukup solid. Iya. Ketika ini di dalam ini belum cukup solid, lalu masing-masing mencoba mencari hiburan. Iya. Dan hiburannya tersedia Jadi di itu jari. memperparah ya. Ada di jari kan. Semudah itu. Nah, akhirnya ketika ini mencari hiburan di jari ini, minimal balik energi, waktu gitu. Ini kesitanya kesini kan banyak Kak Ojan. Iya. Waktu-waktu yang semestinya bisa dipakai lebih dulu untuk menguatkan relasi internal, teralihkan untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi Makin memperparah jadinya Pak ya. makin memperparah. Sudahlah nggak bagus relasinya, waktu tersita. Nah, makin nggak bagus lagi. makin nggak bagus. Terus. Sudah begitu gitu. Waktu tersita, nggak sudah waktu tersita. Tiba-tiba misalnya salah satu atau keduanya melihat kok di sana gitu ada yang lebih baik ketimbang suamiku, lebih baik ketimbang istriku gitu kan. Ini kan kemudian mulai lebih mengikis lagi kan. Ya. Situasi yang kurang baik tadi sudah diturunkan sendiri oleh waktu, diturunkan lagi oleh perasaannya sendiri, persepsinya bahwa ada hal yang ini lebih jauh lagi, tidak sekedar kemudian melihat bahwa ada yang lebih baik di luar, tetapi antara diri sendiri dengan yang dianggap lebih baik di luar tadi ada relasi gitu. Walaupun sekedar mulanya awal ngobrol dan sebagainya. Nah ini yang perpetuate, ini yang kemudian mengembangkan membuat jarak lebih jauh dalam diri sendiri. Itu saya kira satu hal pertama yang paling kita lihat dari dunia medsos, media sosial tadi kan itu ya. Iya. Yang paling implikasi. Ada yang lain yang mungkin kau jangan lihat? Itu satu hal. Yang kedua hal hal kedua itu juga tentang produktivitas mungkin Pak. Okay. Jadi ketika orang kecanduan bermedia sosial, dia nggak sadar bahwa dia melototin explore Instagram, tiba-tiba dia klik yang ini, relate sama yang lain, dia klik yang lain, 3 jam. Produktivitas menurun gitu. Mungkin saja di kondisi saat itu keluarganya tidak sedang bagus, ekonominya udahlah nggak bagus atau nggak dapat kerjaan gitu kan. Tiba-tiba istrinya ngelihat suaminya malah sibuk sosmedan, bukannya kerja, nyari lowongan atau nawarin produk. Tiba-tiba suaminya kebanyakan waktu untuk itu gitu. Mungkin dia tidak terlalu mempermasalahkan tentang ya udahlah aku nggak, dia memang tidak terlalu komunikatif lah mungkin mereka berdua. Tapi setidaknya kerjalah gitu kan. Berusahalah. Akhirnya itu jadi masalah juga. Ya, itu lain hal lagi Pak. Ya, soal tadi. Belum hal ketiga lagi Pak. Apa itu? Hal ketiga lagi ya. Zaman Facebook sama Instagram beda loh Pak. Ini saya ngasih edukasi ke Pak Zaim. Sebagai generasi kolonial. Karena Facebook kan
pertemanan. Instagram itu follower, Pak, pengikut. Jadi lebih ngartis. Makanya ada istilah selebgram, nggak ada seleb Facebook gitu, Pak. Jadi kalau orang di Instagram itu adalah hubungan, bukan teman sebenarnya, walaupun banyak pakar algoritma Instagram yang mendorong bahwa Instagram tetap media pertemanan ya gitu. Media sosial gitu. Tapi Instagram lebih mendorong orang ada yang jadi artis, ada yang jadi fans. Gitu. Sehingga trennya, Pak, Instagram ini bisa memunculkan masalah juga di rumah tangga ketika menjadi patokan. Jadi selebgram ini dengan pengikut yang banyak jadi patokan rumah tangga. Aduh, ini rumah tangganya harmonis banget ya. Mereka udah punya ini, udah punya itu. Aku liburan aja susah nih sama suami gitu. Sehingga ada standar-standar di luar sana yang dijadikan standar berumah tangga sendiri. Dan itu berdampak, Pak, menjadi masalah juga. Jadi menjadi lebih serius lagi ya? Jadi lebih serius lagi. Ya. Nah, sebelum sampai ke sana, Kak Jan, ketika tadi Kak Jan bicara produktivitas itu, ini ada contoh nyata juga. Apa tuh? Ini anak aku sendiri ya. Ini di luar urusan rumah tangga ya. Dia waktu awal itu kan vlogger yang lumayan banyak pengikutnya. Yang di Jepang ya? Yang di Jepang. Jadi teman-temannya itu suka karena anaknya lucu. Anak saya lucu dan dia nge-shoot apa saja segala macam gitu kan. Di antara teman-temannya followernya paling banyak dia. Tetapi pada saat tertentu tiba-tiba dia memutuskan stop sama sekali itu. Ditutup. Dan kemudian teman-temannya pada protes. Aku pengen denger lagi nih ceritamu berikutnya karena menghibur sekali gitu. Kita tanya, kan sebenarnya bisa juga kamu tetap kuliah dan kemudian mengembangkan medsosmu dan punya follower banyak dan banyak orang suka gitu kan. Tapi kata dia tidak gitu. Kenapa? Karena ngabisin waktu. Jadi aku mau konsentrasi pada studiku dan ini bukan sesuatu yang penting untuk pilihanku saat ini gitu. Kecuali kalau memang dia memutuskan menjadi vlogger serius ya, profesional. Dia tidak memutuskan itu. Nah, ini sama juga dengan tadi. Ketika di keluarga waktu kita tersita banyak untuk urusan itu. Nah, kadang-kadang kan bangun tidur, buka ini, habis itu buka ini, terus dan sebagainya. Waktu kita tersita banyak untuk itu. Nah, ini yang kemudian sudah akan mengurangi produktivitas tadi karena time consuming banget ya ini. Iya, betul, Pak. Ini satu aspek. Tetapi Kak Jan sudah mengangkat hal yang lebih serius dari sekedar time consuming kan. Setelah time consuming, hal kedua adalah bahwa rumput tetangga gitu lebih hijau dibanding dengan rumput kita gitu kan. Jadi kita ini ngomongin orang apa kambing nih? Jadi standar kita gitu, standar rumah lalu kita mengeset dengan menggunakan standar-standar yang ada di luar sana gitu. Ini yang menjadi persoalan. Tiba-tiba banyak crazy rich gitu, Pak. Sekarang lagi hits ini. Crazy Rich Surabaya, Crazy Rich Jakarta gitu yang mereka punya uang banyak, makan di restoran ngabisin sekian puluh juta gitu kan. Tiba-tiba yang nonton ini makan Indomie, lagi minum Just Juice gitu. Dan suaminya tidak seperti itu. Terjadi, Pak. Harus bagaimana jadi? Kayaknya kata kunci tadi di awal benar sih, Pak, menurut saya. Pak Zaim tadi sudah ngasih tahu bahwa medsos ini sebenarnya cuma memperparah saja. Kalau relasi suami istri ini tidak solid. Ini lagi-lagi sebenarnya bicaranya bukan tentang sosial medianya, tapi tentang suami istri itu sendiri gitu, tentang hubungan, tentang kualitas rumah tangga itu sendiri. Rasa-rasanya kalau solid gitu, kemudian punya visi hidup yang sama, punya pandangan hidup yang bisa disatukan gitu, punya karakter yang kuat,
mau hidup di zaman batu atau sosial media ya sama-sama bisa bertahan. Sama saja Pak. Gitu. Tidak mesti hidup di zaman tradisional itu lebih gampang loh. Sekarang tuh lebih susah karena sosial media. Satu sisi mungkin ada benarnya, tapi ketika kualitas rumah tangganya bagus, ya itu malah jadi sesuatu yang mendukung. Jadi persoalannya Kak Ojan ya, kan sebenarnya kan tidak ada keluarga rumah tangga yang 100% bagus, itu kan nggak ada. Jadi saya pasti tidak, Kak Ojan juga tidak kan. Iya. Selalu ada namanya rumah tangga kan selalu ada celah, selalu ada cacat. Jadi kan kita nggak bisa kemudian menunggu rumah tangga kita menjadi super sempurna gitu. Baru kemudian kita boleh bermedsos, kan enggak juga. Tapi menurut saya yang bagus itu, maksud saya adalah bukan yang langsung bagus ya. Solid itu adalah ketika dua-duanya punya kekurangan masing-masing, relasinya juga terus bertumbuh gitu loh Pak. Jadi di kondisi apapun dia sudah punya sistem tadi ya, saling berkomunikasi, menyampaikan perasaan gitu, sehingga mereka terus adaptasi. Ada sebuah kesadaran terhadap itu. Ada sebuah kesadaran akan itu. Ketika kita bicara rumah tangga yang kuat tadi adalah rumah tangga yang setidaknya memiliki kesadaran untuk terus memperbaiki diri. Iya. Kurang lebih kan itu. Kurang lebih begitu. Bukan kemudian rumah tangga ideal dalam potret, karena itu nggak ada juga kan. Iya. Kalaulah sekarang kita bicara rata-rata rumah tangga, itu kan selalu ada plus minusnya dan sebagainya. Kemudian berhadapan dengan dunia medsos yang seperti itu, yang powerful sekali. Di mana powerfulnya tadi bisa kita gunakan menuju sesuatu yang luar biasa untuk keluarga kita, tapi juga kalau tidak dikelola ini bisa menjadi kuda liar yang kemudian akan menendang kita gitu ya. Kira-kira gimana kok dan mengelolanya ya? Kalau menurut saya, ini yang terjadi sama saya. Ketika setelah 5 tahun saya nggak punya media sosial, gitu. Dan istri saya juga nggak punya. Sampai sekarang malah istri saya nggak punya. Terus kami sebenarnya yang mendorong saya bikin lagi Instagram, Facebook, gitu. Sebenarnya istri saya malah Pak. Karena menurut dia pekerjaan saya kan butuh publikasi, gitu. Karena saya itu diundang sama orang untuk ngisi pelatihan, mendongeng itu dari portofolio yang kelihatan. Sementara saya adalah manusia yang nggak ada hari ini gitu. Karena kan kata orang kalau kita nggak punya sosial media, itu dianggap nggak ada. Kita nggak ada di dunia ini gitu. Dan itu terjadi di awal-awal ketika saya baru bikin misalnya. Orang lihat portofolio saya kan dari postingan saya. Loh dia belum ngapa-ngapain nih gitu. Kalau nggak diposting yang dulu-dulu misalnya. Maka dua orang di rumah tangga ini, suami istri ini harus punya pandangan yang sama sih tentang sosial media ya. Bahwa ini apa sih? Barang ini apa sih buat mereka maknanya gitu. Ini jadi apa tujuan atau jadi alat gitu. Kalau saya pribadi sama istri saya, ini jadi alat ini. Kalau saya punya media sosial, ini adalah jadi alat saya untuk publikasi gitu, portofolio gitu, terhubung dengan klien. Ketika orang, Kak Ojan boleh minta profilnya, silakan klik ini gitu. Kak Ojan ada videonya nggak? Nih ada gitu. Jadi saya nggak harus kirim file satu-satu gitu. Memudahkan, ini memudahkan. Jadi yang pasti di sini media sosial dipakai oleh keluarga Kak Ojan untuk menjadi sebuah alat untuk lebih produktif kan? Lebih produktif. Untuk lebih produktif. Dalam masa-masa pandemi ini juga banyak cerita seperti itu. Iya. Sangat banyak keluarga yang kemudian semula tidak lari ke sana. Iya. Tapi kemudian solusinya ada pada media sosial. Iya, betul. Dan tiba-tiba menjadi hidup sekali. Iya. Nah ini satu contoh. Kalau saya nggak punya Instagram Pak, sebelum pandemi ini, kayaknya saya mati beneran nih. Corona ini nggak ada kerjaan sama sekali. Untungnya sudah bikin sempat dan akhirnya dimaksimalkan waktu corona. Iya. Ini terjadi juga pada keluarga saya. Dia dunia musik kan mati sama sekali. Iya. Tapi dia bagus dalam mengelola media sosial dan dia juga punya kapasitas yang mumpuni dalam ini sehingga
di antara teman-temannya ini sekarang malah termasuk yang tercepat sekarang ini kan di suatu sini. Jadi sekali lagi mari manfaatkan itu untuk sesuatu yang produktif. Iya. Pertanyaannya adalah kan tidak semua orang punya profesi yang kira-kira bisa diproduktifkan dengan media sosial. Tidak sedikit yang kemudian media sosial itu hanya menjadi pokoknya sarana saya untuk bermasyarakat lah dengan lingkungan saya, tidak sampai dipakai untuk kebutuhan yang produktif. Menurut Kak Ojan kira-kira seperti apa? Sekarang justru Pak, bahasa di sosial media adalah semua profesi itu bisa produktif dengan media sosial Pak. Saya kasih contoh misalnya. Yang jauh banget dari panggung adalah misalnya akuntan misalnya. Ya kan Pak? Akuntan misalnya. Di belakang layar ngitung. Dia bisa bikin akun Instagram tentang tutorial menjadi akuntan. Tutorial menggunakan misalnya Google Drive atau Google Doc, Google Form untuk melakukan ini. Jadi konten Pak. Semua hal jadi konten sekarang. Yang di belakang layar sekarang jadi muncul di permukaan. Jadi nggak ada lagi alasan saya bingung mau ngapain, konten apa gitu. Bahkan yang awal-awal nggak kepikiran bisa jadi konten sekarang. Pengacara misalnya, atau yang jauh banget dari panggung, pelukis misalnya, ya itu panggung juga sih ya. Hal-hal apapun, bahkan sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan kayaknya nggak menarik jadi menarik, apalagi ada TikTok sekarang. Iya. Semua hal sekarang jadi. Iya saya ingat. Ya. Karena istri saya selalu ngikutin itu kan. Ada seorang TKW di Hong Kong, gitu, yang kemudian dia menikah dengan seorang Kanada dan dia menjadi ibu rumah tangga biasa di rumah dan hanya soal masak di rumah. Iya. Jadi YouTuber. Iya. Dan luar biasa. Jadi semuanya bisa produktif Pak. Makanya saya sampai bilang kan ke Pak Zaim waktu kemarin di Lombok, saya bilang, nih kalau mahasiswa sekarang gitu kan, nggak susah lagi nyari kerja. Kalau dia kuliah di luar negeri, langsung aja sekalian jadi YouTuber. Karena sekarang orang Indonesia yang kuliah di luar negeri, dia tuh menarik banget. Dia cuma ngeliput, misalnya dia kuliah di India atau di Turki. Ya udah dia ngeliput aja kehidupan di India. Dan orang sangat pengen tahu di India tuh bagaimana sih kehidupannya, bahasanya. Ada nggak Indomie di supermarket di swalayan di India? Bentuknya kayak gimana, rasanya gimana? Kok cabenya beda ya sama di Indonesia ya? Dan itu jadi konten Pak. Gitu. Dan mahasiswa bisa punya penghasilan dari situ. Tapi pertanyaannya adalah apakah nggak boleh orang tetap bermain di medsos dan tidak serius nggarap konten gitu kan? Iya. Apakah semua harus akhirnya jadi penampil ya? Iya. Apakah saya merasa bahwa kayaknya tetap banyak sekali yang dia tidak siap untuk menjadi penampil dan lebih untuk menjalin relasi saja. Kalau seperti itu kira-kira apa yang? Iya sih benar. Berarti pilihannya sih ada dua berarti Pak. Pilihannya satu, apakah kamu media sosial untuk produktif, kamu jadi bintang gitu kan? Sekalian aja diseriusin gitu Pak. Jangan tanggung. Dan harus tahu konsekuensinya. Bahwa kalau kita ngonten tuh Pak, ya Allah ya, waktu tersita banget. Bener kata Al itu. Bahwa kalau waktu saya mau nggarap Instagram jadi serius gitu, satu video itu bisa menghabiskan waktu seharian untuk ngedit karena laptopnya lelet misalnya kan, atau nyari idenya harus mood dulu. Dan ya istri harus tahu persis, harus memaklumi. Yang pertama itu. Yang kedua ya kalau keputusannya aku nggak bisa jadi konten kreator, aku hanya memanfaatkan sosial media untuk sarana bersosialisasi, ya berarti harus ingat waktu sih Pak. Jadi harus bisa ngelola sih. Jadi yang paling mendasar adalah ini kita ngomong yang kedua. Yang pertama tadi kan sudah jelas. Udah jelas. Jadi pertama manfaatkan untuk aspek produktif kita. Ya. Semakin produktif maka akan semakin membantu ketahanan keluarga kita. Ya. Dan pada saat itu medsos tidak lagi menjadi sabar ini ujian, tidak lagi. Ya. Tetapi ketika kita masuk yang kedua, bahwa ini bagian dari sosialisasi tadi. Maka kita perlu mengingat beberapa hal ya. Bahwa apapun yang diutamakan adalah dunia nyata. Dunia nyata di dalam keluarga sendiri. Ya. Berbasis realitas keluarga sendiri. Iya.
Bener. Yang di luar ya hanya sekedar hiburan lah. Hiburan. Mencari hiburan, video lucu. kemudian kita juga punya visi sesuatu di luar diri kita, lebih untuk sarana belajar lah, Iya. sarana edukasi. Oh iya benar. Jadi sarana edukasi, dan kita tahu dalam edukasi apa, kapan ini. Yang ketiga gitu, yang juga tidak kalah pentingnya adalah tadi bahaya dari media sosial ini. Karena Kak Ujan sudah mengingatkan, ketika kita tertarik sesuatu, maka algoritmanya akan mendukung seluruh konten yang terkait tadi dengan. Iya betul. Nah, pada saat itulah yang kita perlu super bijak. Contohnya gimana, Pak? Kita menganggap ketika bermedia sosial itu kan membuat kita menjadi lebih berwawasan luas. Karena terhubung dengan miliaran Data. atau triliunan informasi. Dengan itu sekat-sekat antar waktu, antar wilayah. Nah, kita bisa melihat apa saja di seluruh dunia pada saat yang sama. Tanpa ada batas-batas itu. Kelihatannya akan menjadi lebih lebar. Tapi pada saat yang sama gitu kan, ada bahayanya juga gitu, bahwa ternyata tidak terjadi. Oh gitu. Jadi bukan membuat kita wawasannya menjadi luas, tetapi bisa jadi malah justru menyempit. Karena ada fenomena echo chambers. Echo chambers. Jadi Echo gema ya. Echo gema. Jadi tiba-tiba kita ngumpul dengan kalangan kita, gitu. Hanya suara itu yang terus-menerus bergema di kita, yang masuk di diri kita. Iya. Ketika kita menganggap bahwa ini kopi ini yang terenak gitu ya, tiba-tiba semua soal itu aja. Padahal ada kopi lain yang sebenarnya enak gitu kan. Kita sudah mengabaikan itu. Karena kita hanya mendengar ini gitu. Makanya kalau misalnya kita di Twitter tuh, Pak, kita follow akun tertentu yang dia terafiliasi dengan tema tertentu, maka yang disages sama Twitter adalah akun-akun lain yang mirip sama dia, sama kalangan itu. Terus kalau kita sudah suka membuka konten tertentu, misalnya di Instagram nih, saya suka buka MMA gitu kan, maka nanti di explore itu yang muncul ya MMA terus. Iya. Kira-kira gitu, Pak ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi bukannya malah meluas, tapi menyempit. Malah menyempit. Jadi kelihatannya memang menjadi terbuka, menjadi meluas, tapi kenyataannya karena ada algoritma tadi, ada gaungnya tadi, kita ternyata berada dalam ruangan, ruangannya bergema. Jadi apapun yang kita diteriakkan teman kita, itulah yang kemudian terus-menerus membuat itu, dan akhirnya bisa menjadi kita tidak bijak. Karena menganggap bahwa apa yang kita inginkan itulah yang paling benar dan yang lain salah. Padahal kan di realita gitu, tidak ada yang dalam kehidupan tidak ada yang 100% benar dan tidak ada yang 100% salah. Ngomong prakteknya kehidupan ini bukan ngomong soal ajarannya ya. Bukan. Jadi bukan ajaran agama dan apa ya, tapi bagaimana orang beragama sekalipun misalkan praktek keagamaan itu tidak ada orang yang dewa suci sekali itu. Tidak ada yang malaikat sekali atau setan sekali, nggak ada. Jadi setiap diri kita selalu ada sisi malaikat, sisi setannya, tanda petik seperti itu. Nah, apa orang Magetan bilang, Pak, kemarin? Yang mana? Sebaik-baiknya seapi-api Pak. Oke. Apa itu? Jadi sejelek-jeleknya orang selalu ada kebaikannya. Sebaik-baik orang selalu ada kejelekannya. Nah, prinsip ini yang perlu sangat kita ingat. Ketika kita bermedsos yang tidak untuk kepentingan produktif. Jadi kepentingan produktif harus, gitu kan? Yang kedua ada kepentingan edukatif harus kedepankan. Yang ketiga yang untuk bersosialisasi tadi, ini yang harus dicermati itu. Apalagi kita tadi di situasi politik tertentu gitu. Ini lagi panas lagi nih. Oke, lagi panas lagi. Seolah-olah ini yang paling benar dan 100% benar gitu, dan yang lain 100% salah gitu. Di sini juga begitu. Nah, bagaimana mungkin gitu? Ini mengatakan 100% benar, sepenuhnya kan nggak mungkin. Jadi kurang lebih itu. Ini yang perlu paling penting dicermati dan
ketika gaungnya tadi, echonya ini berbeda antara suami dan istri, lebih parah lagi nih. Beda goa ya. Beda gua. Dan dua-duanya orang goa nih manusia goa. Ini Manusia goa. di dalam gua dan kita teriak, gitu kan. Ternyata beda. Ini kemudian Iya, iya. dan di dunia sekarang, di dunia medsos ini, semua kan berebut untuk tampil sebagai simbol, berebut untuk kemudian memenangkan narasi publik gitu kan. Iya. Siapa yang dominan dalam ini seolah-olah ini benar, padahal kan tidak. Iya, iya. Dan karena sosmed ini ujian, Pak ya. Karena sosmed ini ujian, dan kalau ujian kita tadi harap bersabar. Sosmed ujian, bersabar itu kan biru, Pak ya. Oke. Biru itu tenang gitu. Maka Jangan- banyakin ketenangan lah. Jangan cepat-cepat bereaksi. Ya, sedikit, ya betul. Sebaiknya sosmed ini dikurangin lah ya, Pak ya. Oke. Sepakat nggak, Pak? Sepakat. Kalau Pak Zai mengurangi sosmed nggak? saya tidak ada yang akan saya kurangi. Berarti saya nih harap bersabar saya nih. Ini ujian.